Pemirsa, setelah melakukan seluruh rangkaian ibadah haji, hari ini jemaah haji Indonesia secara bertahap mulai kembali ke tanah air. Hari ini sebanyak 17 kloter jemaah haji dijadwalkan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan rekan Mahmud Fauzi langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Mahmud, bagaimana proses keberangkatan jemaah haji dan apa himbauan agar proses kepulangan bisa berjalan dengan optimal? Baik, selamat pagi Yose. Benar sekali setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan juga melempar jumroh di Mina. Saat ini jemaah haji Indonesia memasuki fase baru, yakni fase pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci menuju tanah air. Pagi hari ini diagendakan ada sebanyak 17 kloter atau lebih dari 6.983 jemaah haji yang dijadwalkan akan kembali ke tanah air. Penerbangan pertama ini akan dilakukan pukul 03.00 waktu Arab Saudi atau sudah dilakukan sekitar 1 jam lalu. Dari data dashboard Kementerian Haji dan Umroh saat ini sudah ada 4 kloter yang telah diterbangkan menuju tanah air, yakni kloter 1 embarkasi Batam, kloter 1 embarkasi Makassar, dan juga kloter 1 dan kloter 2 embarkasi Surabaya. Dari pantauan kita lakukan, proses keberangkatan jamaah haji menuju tanah air ini berlangsung dengan aman, tertib, dan juga lancar, dan keseluruhannya di bawah koordinasi ataupun di bawah pendampingan PP Arab Saudi. Keberangkatan kloter pertama hingga kedua ini juga dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Dari pantauan yang kita lakukan, seluruh proses keberangkatan jamaah haji menuju tanah air ini mulai dari hotel hingga ke bandara semuanya berlangsung aman dan juga lancar. Ada beberapa himbauan yang paling utama disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh, yakni jemaah haji diimbau untuk tidak membawa air zam-zam, baik dimasukkan melalui bagasi pesawat ataupun dibawa ke dalam kabin pesawat, karena seluruh barang bawaan jemaah haji nantinya akan dilakukan pemeriksaan ulang. Dan dari data Mahmud. yang kita miliki, ada beberapa jemaah haji yang kloternya sudah yang kopernya Mahmud. dibuka paksa dan air zam-zam yang di dalamnya sudah disita. Baik. Demikian laporan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, rangkaian utama ibadah haji tahun ini telah selesai dilaksanakan oleh jutaan jemaah haji dunia termasuk juga Indonesia. Lantas apa saja ketentuan barang bawaan jemaah haji yang hendak pulang ke Indonesia? Sudah bersama kami Kadakar Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir. Pak Abdul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Abdul menyambut kedatangan daripada jemaah haji kembali ke tanah air. Apa saja himbauan yang ingin disampaikan kepada para jemaah? Baik, ada beberapa himbauan yang akan kami sampaikan kepada jemaah haji. Yang utamanya tentu jemaah harus mematuhi aturan penerbangan, dan yang berikutnya jemaah mematuhi barang bawaan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu jemaah hanya boleh membawa 1 koper besar, 1 koper kabin, dan 1 tas paspor. Untuk ketentuan koper besar hanya diizinkan untuk beban maksimal 32 kg, sementara untuk koper kabin beban maksimalnya 7 kg, sedangkan tas paspor digunakan untuk menyimpan paspor dan menyimpan barang-barang pribadi lainnya yang sangat berharga. Demikian. Ya, Pak Abdul, lebih lanjut dari Lalu evaluasi yang... Ya, Pak, silakan Pak. Oke, lalu untuk masalah air zam-zam, kita masih temukan banyak jamaah kita yang mencoba membawa air zam-zam berbagai kemasan di dalam koper besar maupun tas kabin. Kami mengimbau kepada jamaah agar mematuhi ketentuan ini dengan sangat baik, karena kepatuhan jamaah ini nanti akan berdampak langsung pada kecepatan layanan yang akan diberikan kepada jamaah haji. Kalau banyak tas jamaah haji yang berisi air zam-zam dan itu nanti akan ketahuan pada saat pemeriksaan X-ray di bandara, maka prosesnya akan panjang karena akan ada pembongkaran tas kabin yang dilakukan oleh otoritas bandara. Demikian. Baik, Pak Abdul, selain juga apa yang tadi Anda sudah sampaikan, sebenarnya sebagai pengingat kembali kepada jemaah, apa saja sih sebenarnya barang-barang yang juga tidak diperkenankan untuk dibawa pulang ke tanah air?
Oke, untuk barang-barang yang tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam tas kabin terutama ya, barang-barang yang menyerupai senjata api, baik itu senjata api mainan maupun korek api, dilarang juga membawa, tabung aerosol, korek gas, benda-benda tajam, serta utamanya juga yang perlu diperhatikan oleh jamaah adalah dilarang membawa uang tunai melebihi Rp100 juta. Kalau ada jamaah yang membawa uang tunai lebih dari itu, maka jamaah harus melaporkan kepada otoritas bandara dan nanti akan diberikan izin oleh otoritas bandara selama uang yang dibawa pulang ke Indonesia itu memang bersumber dari sumber-sumber yang legal begitu. Oke, Pak Abdul, lebih lanjut sebagai pengingat juga kepada para jemaah haji, apa yang menjadi konsekuensi jika berat kopernya melebihi batas yang telah ditentukan? Apakah mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan lain sebagainya? Baik untuk koper-koper atau tas kabin yang melebihi dari ketentuan, maka nanti akan ditinggal ya, akan dikurangi jumlahnya. Sehingga yang diizinkan di bawah hanya yang sesuai ketentuan dan barang-barang yang legal. Baik, kita akan terus nantikan pengeksekusian daripada kepulangan jemaah haji di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan barang bawaan. Terima kasih Pak Abdul Basir, selaku Kadakar Bandara PPIH Arab Saudi untuk keterangan pada pagi hari ini. Pemirsa, kami lanjutkan dengan informasi setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji Patuna Travel memanfaatkan waktu luang dengan mengikuti wisata religi. Salah satu destinasi yang dikunjungi adalah Museum Wahyu yang berada di kawasan Jabal Nur, Mekah. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji Patuna Travel memanfaatkan waktu untuk melakukan wisata religi. Kali ini jemaah mengunjungi Museum Wahyu yang terletak di dekat Jabal Nur, lokasi bersejarah di mana di atasnya terdapat Gua Hira. Gua Hira dikenal sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Di museum ini, jemaah mendapatkan wawasan mengenai perjalanan peradaban Islam, mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam hingga perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Yang menarik, jemaah diajak mengikuti tahapan-tahapan sejarah Islam dengan menonton layaknya di studio bioskop. Dengan dipandu pembimbing ibadah haji Patuna Travel, para jemaah mengikuti setiap penjelasan dengan khusyuk dan penuh antusias. Alhamdulillah, hari ini kami bersama jamaah haji Patuna tahun 2026 telah mengunjungi Museum Wahyu, di mana secara visual kami telah diperlihatkan perjalanan wahyu dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang mengajarkan satu agama, yaitu agama Islam, yang mengajarkan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya tadi kami diperlihatkan di atas puncak Gua Hira bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, yang kemudian secara berangsur mendapatkan wahyu Al-Quran secara utuh untuk disebarkan kepada umat manusia agar mereka bisa mendapatkan jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selain menjadi sarana edukasi sejarah Islam, wisata religi ini juga menjadi momen refleksi spiritual bagi para jamaah usai menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah pada sore hari ini kami jamaah haji Patuna mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung di Museum Wahyu. Di sini kita mendapatkan edukasi bagaimana perjalanan wahyu itu ya turun mulai pertama kali pada zaman Nabi Adam gitu kan, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu di Gua Hira. Dan tadi juga kita dapat disajikan semacam replika daripada Gua Hira, dan tentunya ini buat kita merupakan suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat ya dalam rangka kita menambah wawasan tentang Islam ya. Wisata religi ke sejumlah lokasi bersejarah di Mekah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dari jemaah haji Patuna Travel. Semoga dengan menambah wawasan terkait sejarah Islam semakin menguatkan perjalanan spiritual jemaah haji. Dari Makkah, Arab Saudi, Willy Darmawan, Dirham Syah Maulana, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.